Hola, selamat datang di Special Edition. Sebelum melanjutkan materi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas asesmen siswa berkebutuhan khusus. Sebagai upaya memahami masalah dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, seorang guru selalu membutuhkan data yang akurat berkenaan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi setiap siswa. Untuk menggali data dan informasi tersebut, guru dapat melakukannya melalui kegiatan yang disebut asesmen. Asesmen adalah suatu proses yang sistematis, komprehensif di dalam menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan siswa. Tujuan utama dari asesmen adalah memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Adapun tujuan khusus untuk asesmen adalah yang pertama, menyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek. Misalnya, bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian dirinya. Yang kedua, ada pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program. Yang ketiga, ada penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat atau ringannya kelainan yang disandang seorang anak yang berdampak pada perbedaan tujuan pendidikannya. Yang keempat, pengembangan program pendidikan yang diindividualkan yang sering dikenal dengan individualized educational program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, ada penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Adapun asesmen dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu penyaringan atau screening, kemudian pengalihtanganan atau referral, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan juga pemantauan kemajuan belajar anak. Jenis asesmen terdiri dari 2, yaitu ada asesmen akademik atau pembelajaran dan juga asesmen perkembangan. Pada aspek akademik, kemampuan membaca yang pertama ada membaca permulaan. Membaca permulaan dilakukan pada siswa awal sekolah. Dimulai dengan memberikan pemahaman simbol bahasa seperti huruf vokal dan konsonan, kemudian membaca suku kata, kata, hingga kalimat. Yang kedua, ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman dilakukan setelah siswa menguasai tahap membaca permulaan. Kemampuan yang dicapai dari membaca pemahaman yaitu mengenal ide pokok, mengenal detail yang penting, mengembangkan imajinasi visual, meramalkan hasil, mengikuti petunjuk, mengenal organisasi karangan, dan juga membaca kritis. Pada aspek akademik menulis, diawali dengan menulis permulaan. Menulis permulaan dilakukan pada siswa awal sekolah. Dimulai dengan menulis huruf, kata, hingga kalimat dengan memperhatikan keterampilan menggenggam alat tulis, menarik garis lurus, meniru, hingga orientasi ruang. Kemudian, ada menulis lanjutan, yaitu kemampuan siswa setelah tahap menulis permulaan, yakni kemampuan mengarang atau menulis ekspresif. Dan yang terakhir, pada aspek akademik aritmatik terdiri dari konsep bilangan, operasi hitung, geometri, dan juga mengenal waktu dan uang. Selanjutnya, ruang lingkup dari asesmen perkembangan.
Yang pertama, ada aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif terdiri dari keterampilan kognitif dasar, yaitu mengklasifikasikan, mengurutkan, korespondensi, dan juga konversi bilangan. Kemudian, ada keterampilan kognitif lanjutan, yaitu analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang kedua, ada aspek perkembangan persepsi. Aspek perkembangan persepsi terdiri dari persepsi visual, yaitu hubungan ke ruangan yang mana menunjukkan pada persepsi tentang posisi berbagai objek dalam ruangan, yaitu kemudian ada diskriminasi visual menunjuk pada kemampuan pembedaan suatu objek dari objek yang lain. Kemudian ada diskriminasi bentuk atau latar. Hal ini menunjukkan pada kemampuan perbedaan suatu objek dari latar belakang yang mengelilingi. Kemudian ada visual closure menunjukkan pada kemampuan mengingat dan mengidentifikasi suatu objek meskipun objek tersebut tidak diperlihatkan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada mengenal objek, yaitu menunjuk pada kemampuan mengenal sifat berbagai objek pada saat mereka memandangnya. Selanjutnya ada persepsi auditif. Persepsi auditif terdiri dari kesadaran fonologis, yaitu kesadaran bahwa bahasa dapat dipecah ke dalam kata, suku kata, dan fonem atau bunyi huruf. Kemudian diskriminasi auditoris, yaitu kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi-bunyi fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Kemudian ada ingatan auditoris, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat sesuatu yang didengar. Kemudian ada urutan auditoris, yaitu kemampuan mengingat urutan hal-hal yang disampaikan secara lisan. Dan yang terakhir ada perpaduan auditoris, yaitu kemampuan memadukan elemen-elemen fonem tunggal atau berbagai fonem menjadi suatu kata yang utuh. Yang terakhir ada lingkup persepsi haptik. Persepsi haptik yaitu kemampuan mengenal berbagai objek melalui modalitas taktil atau perabaan dan kinestetik atau gerak. Persepsi taktil berkaitan dengan sentuhan atau perabaan atau kemampuan mengenal berbagai objek melalui meraba, misalnya mengidentifikasi angka yang ditulis di punggung, membedakan permukaan kasar dari yang halus, dan kemudian mengidentifikasi jari mana yang digunakan untuk meraba. Kemudian persepsi kinestetik, yaitu perasaan yang sangat kompleks yang ditimbulkan oleh rangsangan di otot, urat, dan pergelangan, mempunyai daya menyadari gerakan otot, misalnya kesadaran posisi, rasa tubuh tentang kontraksi otot, tegangan, dan relaksasi, merupakan beberapa contoh dari persepsi kinestetik. Dan yang terakhir, ada koordinasi persepsi motor atau perseptual motor, yaitu kemampuan menginterpretasi stimulus menjadi persepsi. Hal ini mengkaitkan antara fungsi kognitif dan kemampuan gerak. Yang ketiga, ada aspek perkembangan emosi. Aspek perkembangan emosi terdiri dari keterampilan emosi yang meliputi pengendalian emosi, perilaku agresif, perilaku impulsif, perilaku senang, takut, perilaku sedih, bimbang, gelisah,
tidak percaya diri, khawatir, perasaan cemburu, dan juga perasaan cinta. Yang keempat, ada aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa terdiri dari bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada sekitaran. Adapun ruang lingkup dari bahasa reseptif terdiri dari kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan, menyebutkan huruf, bangun ruang, melaksanakan perintah sederhana, kemampuan anak dalam meniru gerakan, kemampuan anak dalam mengidentifikasi anggota tubuh, dan juga keterampilan anak dalam memahami cerita yang dibacakan. Kemudian ada bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif merujuk kepada upaya anak untuk berkomunikasi dan meluapkan ide, perasaan, pemikiran, atau pendapat kepada orang lain. Adapun ruang lingkup dari bahasa ekspresif terdiri dari kemampuan anak dalam merespon terhadap suara, kemampuan anak dalam menyebutkan benda yang ditunjuk, kemampuan anak dalam menyebutkan bagian-bagian anggota tubuh, kemampuan anak dalam menulis kata, kemampuan anak dalam menulis biodata, dan yang terakhir, kemampuan anak dalam mengarang. Yang kelima, ada aspek perkembangan perilaku. Aspek perkembangan perilaku yang pertama terdiri dari perilaku sosial. Perilaku sosial ini merujuk pada mengetahui perilaku sosial anak dengan melakukan kegiatan yang menimbulkan interaksi dengan orang lain. Hal ini meliputi perilaku akrab, meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dan juga berbagi. Selanjutnya, ada perilaku tidak sosial. Perilaku tidak sosial ini dilakukan dengan kegiatan yang menuntut untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi negativisme, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri. Kemudian, ada perilaku emosi. Perilaku emosi meliputi kemarahan, ketakutan, kegembiraan, dan afeksi. Hal ini untuk mengetahui apakah anak memiliki perilaku emosi dengan melakukan kegiatan yang membutuhkan pengendalian diri terhadap emosi yang muncul sesuai kondisi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada perilaku adaptif atau social living skill, yaitu perilaku yang telah disepakati dan hidup bersama dengan kelompok atau masyarakat. Untuk mengetahui apakah anak berperilaku adaptif adalah dengan melakukan kegiatan yang menimbulkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya, anak dikondisikan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang terakhir, ada perilaku maladaptif atau antisosial. Maladaptif artinya anak tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekeliling secara wajar. Untuk mengetahui apakah anak berperilaku maladaptif adalah dengan melakukan kegiatan yang menimbulkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya adalah kebiasaan yang dilakukan dengan menghina, mengejek, atau mencela teman. Bentuk asesmen. Berdasarkan waktu terjadinya, asesmen terdiri dari asesmen for learning, yaitu asesmen yang digunakan untuk kepentingan proses belajar.
Asesmen ini bersifat asesmen yang berorientasi pada kurikulum. Kemudian ada asesmen as learning, yaitu asesmen yang dilakukan dalam proses belajar. Hal ini untuk melihat respon atau perilaku yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, ada asesmen of learning, yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Hal ini untuk melihat tingkat penguasaan setelah intervensi dilakukan. Prosedur pelaksanaan asesmen. Prosedur pelaksanaan asesmen diawali dengan hasil identifikasi. Hasil identifikasi menjadi acuan untuk merancang atau menyusun instrumen. Instrumen yang sudah dirancang kemudian dilakukan pelaksanaan asesmen untuk pengumpulan data. Pengumpulan data yang telah dilakukan kemudian dianalisis untuk pemetaan hambatan dan potensi dan analisis skala prioritas. Hal ini dilakukan dengan melihat di mana letak masalah, bagaimana masalah tersebut dapat terjadi, dan kenapa dapat terjadi masalah tersebut. Hasil analisis asesmen yang telah dilakukan kemudian dibuat dalam bentuk laporan, yaitu berupa profil siswa sebagai kesimpulan yang menggambarkan hambatan, potensi, dan kebutuhan belajar siswa. Sebagai tindak lanjut hasil asesmen, maka perlu dibuatkan sebuah program, yaitu program pembelajaran individual. Sekian materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.